semuanya. Saya Niludiana Paramita dari UT Denpasar. Kali ini saya akan menjelaskan teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Ya. Sebelumnya di sini saya mengutip quotes dari David Warlick, yaitu "We need technology in every classroom and in every student and teacher's hand, because it is the pen and paper of our time, and it is the lens through which we experience much of our world." Jadi bukan hanya perangkat keras atau hardware-nya saja ya Bapak Ibu, tetapi juga perangkat lunak atau software yang kita gunakan sebagai teknologi dalam pendidikan jarak jauh ya. Jadi pendidikan jarak jauh ini adalah proses belajar mengajar yang tidak mengharuskan untuk tatap muka. Jadi lebih fleksibel ya Bapak Ibu, karena tidak harus tatap muka seperti itu ya. Apa sih peran teknologi dalam pembelajaran? Teknologi dalam pembelajaran ini adalah sebagai alat atau sebagai media dari proses belajar mengajar di pendidikan jarak jauh ini ya Bapak Ibu. Teknologi ini sangat penting perannya ya, karena dengan kondisi dan situasi kita antara sesama murid atau guru dan murid itu kan kita tidak bertatap muka ya. Bagaimana caranya agar tetap terjadinya proses belajar mengajar, yaitu dengan kita mengandalkan teknologi. Jadi teknologi bersifat interaktif, membantu menciptakan peluang komunikasi antara guru dan siswa. Apa sih manfaat teknologi interaktif? Saya akan menjelaskan manfaatnya bagi guru. Yang pertama, memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Jadi guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Jadi dengan teknologi ini guru dapat memanage metode dan alat yang digunakan untuk mengajar, tapi versi digitalnya ya Bapak Ibu, versi softwarenya seperti itu. Yang kedua, membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Jadi guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Ketiga, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Jadi dalam penggunaan teknologi ini ada banyak sekali sumber daya pembelajaran yang dapat kita akses ya, dibandingkan dengan kita hanya mengandalkan dari media cetak saja ya Bapak Ibu. Ini lebih luas lagi jangkauannya. Sekarang manfaatnya bagi siswa. Yang pertama, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Pada pendidikan jarak jauh ini, siswa biasanya lebih bersifat personal ya Bapak Ibu, karena biasanya siswa dituntut untuk lebih mandiri ya. Jadi jika pada pembelajaran tatap muka hanya beberapa siswa yang aktif dalam
pendidikan jarak jauh ini biasanya siswa di diharapkan agar aktif ya, baik ke sesama siswa maupun antara siswa dengan guru ya, sehingga komunikasinya menjadi lebih efisien lagi ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya untuk membantu siswa bersiap untuk masa depan. Pada saat ini atau perkembangan teknologi ini sudah berkembang sangat pesat ya Bapak Ibu. Sekarang apa-apa kita pasti melibatkan teknologi, apalagi di masa depan. Jadi kita harus menyiapkan siswa agar siswa tidak gaptek ya istilahnya, atau belajar teknologi atau tidak memahami teknologi. Di sini saya contohkan beberapa aplikasi teknologi pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Bisa kita lihat di sini platform pembelajaran daringnya atau LMS-nya. LMS itu apa sih Bapak Ibu? LMS itu adalah suatu aplikasi yang kita gunakan untuk memanajemen kegiatan proses belajar mengajar kita ya Bapak Ibu. Di LMS itu kita bisa men-share materi maupun baik berupa tulisan atau video atau sebagainya ya. Jadi kita harus menentukan LMS-nya. Di sini saya memberikan contoh beberapa aplikasi LMS yang dapat kita gunakan untuk proses belajar mengajar itu ya. Salah satu contohnya adalah Moodle, Google Classroom, Canvas, dan Blackboard. Lalu selanjutnya aplikasi video conference. Apa itu Bapak Ibu? Aplikasi video conference itu fungsinya untuk lebih ke komunikasinya ya Bapak Ibu. Jadi video conference itu adalah tatap muka versi digital. Di sana kita bisa tatap muka dengan antara guru gitu. Biasanya kita untuk melakukan diskusi ya, atau membahas materi. Ini seperti tatap muka tetapi digital ya Bapak Ibu. Saya contohkan beberapa aplikasinya, yaitu seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau Skype. Ya. Selanjutnya, sumber daya digital dan konten pembelajaran. Pasti kita membutuhkan sumber daya digital ya untuk melakukan proses belajar mengajar itu. Contohnya adalah Khan Academy, YouTube, Coursera, dan edX. Selanjutnya kita dapat menyelipkan games atau quiz agar terciptanya pembelajaran yang interaktif. Bisa kita gunakan aplikasi seperti Kahoot, Quizlet, Duolingo, atau Edmodo. Ya. Sini bisa dilihat dengan jelas ya Bapak Ibu cara mempersiapkan ruang kelas virtual. Yang pertama kita pilih sistem manajemen pembelajarannya. Kita pilih dulu LMS-nya ya Bapak Ibu.
yang akan kita gunakan untuk proses belajar mengajar ini. Terus yang kedua, tinjau sebuah bahan belajar online. Jadi kita harus memilih bahan belajar online yang validitasnya jadi kita harus memilih bahan belajar online yang valid ya Bapak Ibu. Tidak semua bahan belajar yang ada di online itu akurat 100%. Jadi kita harus menyaringnya kembali ya, agar sesuai, agar akurat, atau lebih valid, seperti itu. Yang ketiga, berinvestasi pada aplikasi komunikasi. Selanjutnya, pilih platform streaming yang aman dan pilih aplikasi yang kolaboratif. Maksudnya adalah pilih aplikasi yang mencakup semuanya secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Misalkan LMS yang ada kuisnya, LMS yang bisa menyajikan videonya yang lebih lengkap ya Bapak Ibu. Oke, kelebihan dari teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Yang pastinya adalah fleksibel ya, akses pembelajarannya fleksibel. Artinya bisa diakses, dijangkau dari mana saja dan kapan saja, kecuali jika kita melakukan video conference dengan siswa. Kita harus mengatur jadwalnya dulu dengan siswa agar siswa itu bisa menyesuaikan waktunya dengan kita untuk melakukan video conference ya. Selanjutnya, penggunaan sumber daya yang lebih beragam. Jadi sumber dayanya itu kita lebih banyak ya Bapak Ibu, tidak hanya di buku yang kita pegang saja ya, lebih beragam sumber daya yang kita gunakan itu. Selanjutnya, pembelajaran mandiri dan personalisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya pada pendidikan jarak jauh ini siswanya lebih mandiri dan personalisasi. Apa sih untungnya untuk siswa dengan pembelajaran mandiri? Siswa dapat lebih memahami materi ya, karena ibaratnya kita tidak menyuapi siswa, tapi siswa meninjau sendiri ya, tetapi dengan catatan kita memandu atau membimbing untuk materinya tersebut ya. Jadi kita tidak melakukan ceramah dalam proses pendidikan jarak jauh ini ya. Arti dari interaksi global yaitu interaksi yang mencangkup komunitas yang lebih luas lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pengelolaan pembelajaran yang efisien. Jadi dengan teknologi pendidikan ini, pembelajaran yang kita lakukan menjadi lebih efisien, karena misalkan dengan pembelajaran tatap muka mungkin habis di waktu. Jika pendidikan jarak jauh, kita kan tidak perlu ke tempat atau ke sekolah ya Bapak Ibu. Siswa bisa dari rumah, guru bisa dari rumah. Yang penting kita pastikan saja jika pada saat proses belajar mengajar kita, situasi di tempat kita masing-masing itu situasinya kondusif, agar kita lebih fokus lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, mengurangi hambatan geografis dan sosial. Selanjutnya, kekurangan teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh.
Salah satunya yaitu keterbatasan akses teknologi. Apa sih keterbatasan akses teknologi? Keterbatasan akses teknologi yaitu selanjutnya kualitas pembelajaran yang tidak merata. Di setiap daerah itu beda-beda ya Bapak Ibu. Seperti contohnya di daerah pedalaman, mungkin tidak semuanya memiliki akses teknologi atau tidak semuanya mungkin memiliki laptop atau handphone ya. Itu salah satu kekurangannya. Dan resiko kecurangan dan plagiarisme ya. Jadi bisa saja jika kita sebagai guru memberikan tugas kepada siswa, bisa saja siswa tersebut dan antara satu sama lain siswanya itu saling menyontek ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya kualitas pembelajaran yang tidak merata, tadi sudah ya. Ya, apa sih solusinya untuk hambatan yang kita sudah jelaskan tadi? Yaitu solusinya pastinya penggunaan aplikasi yang tidak membutuhkan koneksi cepat ya. Kita memerlukan aplikasi yang koneksinya mungkin yang tidak cepat atau bisa di download seperti itu ya.